Baik Predator, apa kabar? Baik? Oke. Apakah Anda pernah melarikan diri? Misalnya, melarikan diri dari kenyataan karena masih saja jomblo? Oke, jangan berlama-lama merenungkan karena tidak ada gunanya. Di video ini saya akan membahas film petualangan lari dari penjara. Film ini berjudul Rise of Dawn, bercerita usai Perang Dunia Kedua, perang antara Vietnam melawan Ameritrut. Cerita film ini berdasarkan kisah nyata seorang penerbang Ameritrut yang berhasil melarikan diri dari penjara Laos di tahun 1965. Di awal film, mengisahkan seorang tentara angkatan udara yang akan diberi tugas untuk menghancurkan markas di suatu wilayah musuh antara perbatasan Vietnam dan Laos. Kita akan diperkenalkan dengan tersangka yaitu sang aktor utama, Dieter Dingler, seorang angkatan udara yang sedang ada di kapal induk bersama kapten dan kawan-kawan seperjuangannya untuk menyusun rencana penyerangan. Di sini sang kapten sedang memberi edukasi tentang bertahan hidup di hutan, seperti cara mencari makanan, mencari arah, boker di kali, mencari sinyal, berburu ubur-ubur, menginstal Mobile Legends, dan lain-lain. Intinya, sang kapten memberi pengetahuan tentang bagaimana menjadi Tarzan yang berpengalaman. Tiba saatnya mereka akan on the way dan saling berpamitan. Lalu terbanglah mereka menuju lokasi penyerangan. Rolling. Mereka langsung mengebom markas musuh dan membabi buta. Dari beberapa markas yang telah diledakkan, pesawat yang dikendarai Dengler terkena tembak di bagian sayap dan hilang kendali lalu jatuh di wilayah musuh. Untungnya Dengler selamat dan lari ke hutan disusul oleh tentara Laos yang mengejarnya. Pada saat ini saya berpikir, Dengler akan bertahan hidup di hutan dan menjadi Tarzan. Namun kenyataannya, Dengler tertangkap oleh pejuang Laos. Pada saat Dengler sedang haus dan minum air di got, ia tertangkap. Lalu diarak di kampung dan diikat, ditarik, digelitiki kaki dan bulu hidungnya. Kemudian Dengler dijebloskan ke penjara di mana di sana ada beberapa tahanan berang. Di penjara, Dengler berkenalan dengan Jenny yang agak letoy dan Martin. Dan juga ia dikenalkan dengan pemimpin sipir yaitu Hitler kecil. Mengapa para tahanan menyebut si sipir seperti itu? Karena si Hitler kecil yang galaknya seperti ibu mertua. Oke lanjut, saat Dengler melihat sesuatu di penjara, ia mempunyai ide untuk mengambil paku dengan mengalihkan perhatian sipir. Paku itu disulapnya menjadi kunci ajaib yang bisa membuka borgol pada malam hari. Di penjara, Dengler yang sedang mengobrol dengan Martin yang membicarakan rencana melarikan diri. Namun Martin memberitahu, itu rencana mustahil mengingat mereka berada di belahan gunung yang rimbun, tapi Dengler tetap berupaya melarikan diri. Nah, di sini kita diperlihatkan penjara ini sangat jadul, rumahnya berbentuk gubuk, dan tembok menggunakan bambu mengingat film ini bersetting di tahun 1965 dan berada di pedalaman Laos. Di sisi lain, tahanan yang sudah lama ditahan terlihat kurus krempeng karena mereka tidak diberi makan yang cukup. Dan kadang hanya diberi satu kepal nasi untuk dibagi rata dan kadang juga diberi makanan tak layak yaitu ulat belatung. Namun mereka tetap memakan apapun yang diberi sipir agar bisa bertahan hidup. Dan juga, sipir penjara di sini adalah orang pedalaman yang hanya diberi senjata tanpa tahu cara memakainya. Mereka gaptek. Mereka si sipir juga tidak menguasai senjata api yang berujung kecerobohan. Singkat cerita, keadaan sipir yang on alias sayur kubis dimanfaatkan Dengler untuk membuat rencana. Di campnya mereka memata-matai sipir dengan alat seadanya dan berhasil membuat celah di bangunan penjara serta mengendap di malam hari untuk mencari pintu keluar. Dengler hanya membuat jalan keluar untuk digunakan melarikan diri di waktu yang tepat. Pada saat para tahanan makan, salah satu dari tahanan yang mengerti bahasa si sipir terkejut. Ia mendengar si sipir sedang membahas sesuatu yang penting di warung penjagaan. Lalu mereka menguping dari kamp penjara dan mengetahui rencana si sipir yang sedang mendiskusikan sebuah drama.
Mereka berencana untuk menggiring tawanan perang keluar ke hutan dan membunuhnya, dan membuat seolah-olah tawanan melarikan diri. Si sipir berniat melakukan ini karena sulitnya pasokan makanan. Masyarakat sulit menanam padi sejak perang. Mendadak Dengler dan kawan-kawan jerujinya panik dan langsung membuat rencana melarikan diri pada pagi esok hari. Mereka berniat lari saat si sipir sedang istirahat makan di warung penjagaan dan membagi tim untuk menyerbu si sipir dengan dua arah sehingga si sipir terkepung. Tiba saatnya mereka lari dan membagi tugas. Dengler melucuti senjata sipir yang ditinggalkan di pos dan membagikan ke kawannya. Dan ironisnya, hanya Dengler sendirian yang menodong sipir. Si Martin tidak bisa menyusul karena menunjukkan gejala masuk angin. Si sipir yang tak bersenjata tidak terima tawanannya lepas, lalu langsung menyerangnya serta sebagian sipir lari ketakutan karena kalah dengan AK-47 yang dibawa Dengler. Setelah selesai, ia melangkah cepat mencari amunisi dan sepatu namun tidak menemukannya dan membawa beberapa perbekalan di warung untuk melarikan diri dengan Martin. Nah, pada adegan tadi saya sangat tersentuh dengan aksi Dengler yang berupaya melarikan diri untuk dirinya dan kawannya. Namun pada akhirnya hanya ia sendiri yang berjuang. Tiba di titik perkumpulan, Dengler bertemu dengan Jenny yang mengkhianatinya. Dan ternyata Jenny hanya memikirkan diri sendiri. Sepatu dan parang telah diambilnya dan dipakai untuk dirinya sendiri. Di sini Dengler bernegosiasi menukar amunisinya dengan parang Jenny dan terjadilah transaksi gelap. Dan saat Jenny bertanya, Dengler yang kesal menjawab, "Jenny, pergilah ke warnet." Akhirnya Dengler pun pergi dengan Martin meninggalkan Jenny serta teman lainnya juga pergi memencar. Mereka berdua pergi ke hutan, menyusuri gunung dan menemukan sungai menuju ke Thailand, menyusuri arus sungai agar lebih cepat sampai dan menghemat energi. Saat mereka menyusuri sungai, mereka melihat penduduk yang sedang mencari ikan. Untuk antisipasi, agar tidak ketahuan, mereka pun memutuskan untuk berjalan menyusuri semak-semak lagi. Di sini mereka beristirahat di pemukiman yang ditinggalkan. Pada petang hari, Dengler membuat api unggun untuk menarik perhatian helikopter. Ia berinsting kuat dan ternyata ada helikopter yang sedang berpatroli. Sialnya, Dengler malah ditembaki. Tidak ingin membuang waktu, mereka berdua bergerak lagi menyusuri semak-semak. Mereka tidak sengaja kalau jalan yang dilalui menuju persawahan penduduk dan bertemu anak kecil yang sedang lewat. Si anak kecil ketakutan, mungkin melihat muka jerawatan si Martin. Diikuti datangnya penduduk yang membawa parang dan celurit. Mereka berdua pun tersurut. Sialnya, penduduk main hakim sendiri, menebas serta menghabisi nyawa Martin. Dengan tewasnya Martin, Dengler mengamuk sehingga membuat penduduk kabur. Ia pun langsung bergegas, dan penduduk kembali mengejarnya. Dengler pun selamat dikarenakan sembunyi di semak-semak dan lolos dari kejaran. Di malam hari, Dengler bersedih mengingat sahabat kempomongnya telah terbunuh. Esok hari, di dekat ia tidur, Dengler sedang mengawasi tentara Laos yang sedang istirahat dalam perburuan dirinya. Saat pasukan tentara bergegas, Dengler pergi memulung sisa makanan yang ditinggalkan. Setelah beberapa saat, ia mendengar sebuah pesawat. Ia pun langsung membuat kode. Setelah beberapa detik, helikopter yang berpatroli pun datang dari arah yang berlawanan dan langsung menjemput Dengler. Tiba di rumah sakit, Dengler sedang ditanyai agen Sia mengenai lokasi markas musuh. Kemudian kawan dari angkatan udaranya datang, sehingga si agen Sia ini keluar ruangan untuk menunggu Dengler bercanda dengan kawannya. Dengler mengatakan ia tidak ingin diinterogasi Sia dan ingin lekas pulang ke rumah karena kangen dengan layanan istrinya. Kawan angkatan udaranya menawarkan sebuah rencana untuk keluar dari rumah sakit menghindari Sia dengan bersembunyi di bawah meja beroda dan pergi ke helikopter menuju kapal Indo untuk segera pulang ke rumah. Ya,
ending yang epic. Perjalanan dari film ini sangat lancar. Saya pilih film ini agar Anda ringan untuk melihatnya. Sehingga bagi Anda yang memakai BV tetangga, tidak bingung mencerna film ini dan tahu tentang sejarah. Terutama sejarah dan masa lalu Anda dengan si dia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apa kalian terinspirasi dengan film ini? Sehingga Anda termotivasi untuk melarikan diri dari kenyataan ketika mendapat undangan wedding dari mantan. Oke, jangan lupa subscribe dan like untuk mengganti tenaga dalam saya ketika mengedit dan agar saya bisa menatap masa depan saya.